Hubungan Neta dengan Hashem yang penuh mitzvot dan ketaatan akan melindungi Anda. Dia mengatakan ini dalam parasyah minggu ini. Dia berjanji mengalahkan musuh-musuh Anda. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Hashem akan mengatasi semuanya untuk Anda. Siapa akan menang? Tapi jika tak benar di hadapan Hashem, Anda akan khawatir. Mengapa? Anda tak benar di hadapannya, dimanapun. Aku akan membuat musuh jika engkau tidak bertakwa. Kita harus khawatir. Tapi bukan tentang Iran, Amalek, Trump, Amerika, teroris Palestina, atau pendukung mereka. Jangan khawatir tentang itu semua. Menghabiskan waktu untuk berita hanya membuang waktu. Mengapa? Itu membuatmu khawatir tentang hal yang salah dan mengalihkan perhatian dari yang penting. Fokus kita seharusnya pada hal-hal esensial dalam hidup. Seseorang pilek. Saya tawarkan antibiotik, mereka pilih obat alami. 2 minggu berlalu, kondisi memburuk. Bahkan lebih parah dari sebelumnya. Saya katakan cara alami gagal. Jika itu antibiotik asli, pasti berhasil. Cara Anda tidak efektif. Jika obat alami seampuh antibiotik, hasilnya pasti terlihat. Namun kenyataannya, tidak ada perubahan positif. Harus bekerja dalam 48 jam. Jika antibiotik tidak mempengaruhi tubuh dalam 48 jam, itu antibiotik yang salah. Ini bukan kiasan tapi kenyataan. Dokter meresepkan antibiotik dengan cara coba-coba. Mereka memberikannya berharap berhasil tapi tidak yakin. Itu bekerja untuk hal tertentu tapi tidak selalu dan tidak untuk semua orang. Terkadang Anda alergi antibiotik. Orang ingin cara alami, silakan. Jika gagal setelah 2 minggu, tidak akan berhasil setelah 3 minggu. Saya tawarkan antibiotik, Anda tolak. 2 minggu berlalu, Anda makin sakit. Saya tawarkan lagi, Anda menolak. Ini bukan cara alami, tapi kegilaan yang membahayakan kesehatan Anda. Kegilaan, Anda salah selama 2 minggu, 60 tahun, bahkan 70 tahun. Berita hanya memberitahu kematian, kebangkrutan, dan kehilangan uang. Semua menyedihkan. Ini membuat Anda khawatir tentang hal-hal di luar kendali. Kekhawatiran ini seharusnya untuk refleksi batin. Kita terjebak dalam siklus berita negatif tanpa menyadari dampaknya. Sudah waktunya mengubah fokus dan menemukan kedamaian dalam diri. Elul waktu ideal perbaiki diri dan hubungan dengan Tuhan. Hindari berita dan hal yang meresahkan. Jauhi informasi mengganggu. Saya katakan ini bukan karena inilah waktu ideal untuk tesyuvah penuh selama Elul. Jauhkan diri dari berita dan hal-hal yang membuat khawatir atau gelisah. Hindari media sosial dan gangguan pikiran lainnya. Saya mengatakannya bukan karena alasan sepele, tapi demi kebaikan Anda sendiri. Saya berpikir setiap orang seharusnya bodoh, saya katakan. Karena orang menjadi terlalu bersemangat tentang topik-topik politik dan berbagai hal ini. Bahkan perdebatan yang orang suka lakukan. Perdebatan agama. Mereka bergabung dalam debat antara Kristen dan Yahudi atau Islam dan Yahudi. Ini adalah pemborosan waktu yang lengkap. Ini adalah setan. Ini adalah Amalek. Paling buruk ini adalah setan itu sendiri. Amalek akan menciptakan keraguan. Keraguan membuat kita khawatir tentang Iran, Korea Utara, Irma, JCPenney, dan hal-hal lain. Ini kekhawatiran yang salah atau ulah setan. Kita terjebak dan kecanduan. Seharian kita menonton berita, mendengar perdebatan Yahudi Kristen, dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya. Ini adalah Amalek atau Satan yang menggoda kita, mengalihkan perhatian dari apa yang sebenarnya penting. Tidak ada yang baik di dunia ini. Habiskan waktu dengan Hashem, Tuhan kita. Penuhi kebutuhan dasar minimal. Sisanya untuk menghubungkan diri dengan Tuhan. Hanya itu yang menyelamatkan. Tak ada lagi yang membantu. Kekhawatiran duniawi sia-sia. Fokus pada Tuhan bukan hal fana. Itulah kunci keselamatan dan kedamaian jiwa. Tidak akan mengubah apapun. Orang berdebat tentang siapa yang menjadi presiden, siapa yang akan menjadi presiden, dan siapa yang seharusnya menjalankan rumah. Saya melihat ini di sinagoga. Orang-orang sangat serius mendebat apa yang seharusnya dilakukan Trump, apa yang tidak, apa yang harus dan bisa dilakukannya. Mereka juga berdebat tentang putrinya yang masuk agama Yahudi, mempertanyakan keotentikan konversinya. Apa yang dia pakai sopan atau tidak, bagaimana putranya nanti? Siapa peduli?
Mengapa Anda peduli? Apakah Anda pikir mereka membicarakan Anda? Semua kekhawatiran ini tidak penting. Fokus saja pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup Anda. Mereka dimanapun tak peduli padamu. Mengapa membicarakan mereka? Siapa peduli? Berbicara tentang orang lain adalah percakapan terendah dan sia-sia. Ini hanya membuang-buang waktu dan energi hidupmu. Hubungkan dirimu dengan Tuhan. Dia telah menunggumu 300 tahun untuk berbicara denganmu. Ini adalah kesempatan yang berharga. Apa yang ingin dibicarakan? Donald Trump dan wignya. Siapa peduli? Biarkan saja. Kenapa membuang waktu dengan hal tidak penting? Orang kirim pesan tentang Irma, tapi belum saya buka. Semua khawatir sama. Semua orang khawatir. Bagaimana dengan Tuhan? Percayalah padanya. Lakukan hal-hal dasar. Jangan gila. Jangan tinggal di tempat berbahaya. Jangan berenang di lautan ganas. Berharap terlindungi. Dalam hidup, kita harus bijak memilih tempat dan situasi kita berada. Hubungkan diri dengan Tuhan. Dia selalu menunggu kita untuk berbicara dengannya. Pada saat yang sama, Anda tidak perlu mengemudi ke Kentucky sekarang atau ke Kanada dan menempatkan semua anak-anak di atap tetangga dan semua orang di bagasi dan Anda semua mengemudi. Ya, Anda tahu ada kamera di belakang. Anda tidak perlu melakukan itu. Tenanglah, Hashem ada di sini. Yang sama yang mengendalikan angin adalah yang sama yang akan melindungi siapapun yang pantas mendapatkan perlindungan. Jika kita pantas menerima keburukan, tak ada yang bisa dilakukan. Begitu pula dengan kebaikan, kita tak bisa menolaknya. Kita mungkin bisa merusak kebaikan, tapi tidak keburukan yang menimpa. Sayangnya, dunia terputus dari ajaran musar sejati. Kita tak bisa menghindari takdir, namun harus bijak bertindak dan menerima apa yang terjadi. Sedikit orang mengajarkan musar sejati dalam bahasa Inggris. Kami sungguh bersyukur menjadi salah satunya. Ada Rabbi Zitron, Rabbi Mizrahi, Rabbi Alon Anava, dan beberapa lainnya yang saya mungkin lupa sebutkan. Rabbi Wallerstein dan Rabbi Ades juga sangat bagus dalam hal ini. Hanya segelintir yang benar-benar mengajar musar sejati dalam bahasa Inggris. Sisanya, ya mereka adalah Rabbi Kerber. Meski menghormati pengetahuan Torah mereka, tak seorang pun melakukan teshuvah. Selama 20 tahun mengajar, tidak ada perubahan. Seorang dayan besar tinggal di sebelah saya. Pengetahuan Torahnya luar biasa, tapi tak ada teshuvah. Mengapa? Lihatlah Beit Knessetnya. Lebih banyak orang Kristen pindah ke komunitas itu daripada Yahudi. Ini terjadi jika Anda membawa misionaris Kristen. Mereka anggap ini lahan baik untuk kiruf. Masalahnya orang tidak paham sepenuhnya. Teshuvah tanpa musar mustahil berhasil, ini kenyataan yang harus kita terima. Cara menjelaskannya, ajak orang ke syul secara rutin. Biarkan mereka merasakan sendiri. Ini satu-satunya cara yang benar-benar efektif. Sebut apapun yang Anda mau, tapi begitulah faktanya. Hanya musar yang benar dan mendalam yang bisa menggerakkan hati yang keras seperti batu. Hanya dua hal yang bisa mengubah batu. Pukulan kata-kata atau tongkat. Lebih baik terkena kata-kata karena mereka hanya mendengarkan dan menikmatinya. Sesekali saya membuat lelukon setiap 4 bulan dan mereka menikmatinya. Mereka akhirnya mendengar kebenaran dan bertobat. Tongkat itu darinya menyakitkan tapi perlu. Seperti yang saya alami sendiri. Mereka masih enggan tidak ingin melakukannya. Semua akan dapat kesempatan bertobat. Tapi ini bukan proses tanpa batas. Percayalah jika diabaikan situasinya akan memburuk. Jauh lebih buruk. Itu semakin buruk. Saya beritahu Anda. Semua orang akan melakukan teshuvah suatu saat. Sayangnya. Itu tak akan membantu karena sudah terlambat. Tapi jangan khawatir. Dalam Parashat Pililin dikatakan, setelah semua pemukulan dan hukuman dari Hashem itu sangat menakutkan. Dia berkata di pagi hari. Anda berharap malam tiba karena rasa sakit yang hebat ingin semuanya berakhir. Saat malam tiba, Anda merindukan pagi, berharap rasa sakit berkurang. Namun, rasa sakit berikutnya jauh lebih buruk hingga Anda lupa seberapa buruk yang sebelumnya. Rasa sakit terus memburuk. Percayalah, semua yang terkena dampaknya mengalami kerugian finansial, perceraian, dan anak-anak mereka juga merasakannya.
Tidak ada rasa sakit. Hashem ingin memberikan rasa sakit. Jangan khawatir, semua orang melakukan tasyuva. Teman saya yang terhormat, Fidel, mengatakan di pusat rumah sakit tempat dia menjadi sukarelawan, semua orang saleh. Pusat rumah sakit, semua orang saleh. Bahkan orang ateis percaya pada Tuhan. Tanyakan padanya, dia ada di sana. Orang di rumah sakit adalah orang saleh. Mengapa? Mereka tahu akan bertemu Sang Pencipta yang mereka sangkal. Semua orang tahu kebenaran, tapi memilih menjadi bodoh. Saat Anda lihat mereka naik, kita akan menambah tempat tidur hari ini. Kita sudah buka. Ops, kotak jatuh. Rambut saya terbang kemana-mana. Itu milik saya. Satu hal yang tak terhindarkan jika bukan diri Anda adalah Anda punya